Review manga One Piece lagi, let's go! Halo semuanya, balik lagi bersama gue Aji Smatar. Dan aduh, gue mau bilang sorry banget karena udah sebulan lebih kayaknya gue nggak nge-upload review manga One Piece. Karena harusnya kan setiap hari Senin ya. Ini aja sekarang udah hari Senin atau hari Selasa sih? Hari Selasa ya. Sekarang tuh udah hari Selasa ya. Harusnya kemarin sih gue uploadnya, tapi ini hari Selasa pagi malah gue baru ngeteknya. Jadi gue mau minta maaf buat kalian semua yang udah nungguin gue review manga One Piece. Dan sorry banget juga gue nggak balesin komen-komen kalian di YouTube gue. Bang, mana bang reviewnya bang? Mana bang reviewnya? Sorry ya, karena kayaknya sebulan terakhir ini ada beberapa kegiatan di luar konten yang harus gue kerjain guys ya. Jadi udahlah, gak usah banyak basa-basi Bang Ajis, langsung aja kita review manga One Piece chapter 1132 versi resmi tentunya. Let's go. Sebelum gue lanjutin, jangan lupa di subscribe dulu buat kalian semua yang belum subscribe guys. Here we go. Ini dia manga One Piece chapter 1132, diberi judul Petualangan di Elbaf. Anjay, kayaknya Mugiwara dan kawan-kawan udah mulai petualangannya di negeri para raksasa. Kita mulai dari cover story dulu nih guys ya. Seperti biasa, di cover story kita masih bisa melihat petualangan si Yamato, anaknya Kaido ini, mengelilingi negeri Wano guys ya. Di sini terlihat ada Yamato, ada Otama, dan juga ada Speed di sini. Di sini ada keterangannya, ziarah kuil Yamato si anak Oni volume 19. Kastil Udon yang dibangun kembali di lokasi tambang. Terlihat juga di sini kayaknya Yamato udah mulai masuk ke Kastil Udon, ke daerah-daerah bekas tambangnya Kaido waktu itu buat ngebikin apa namanya, buah iblis smile gitu guys ya. Oke, kita langsung aja masuk ke halaman yang pertama. Dan akhirnya kapal Great Eric milik bajak laut raksasa lama, yaitu Dory dan Brogy, akhirnya udah mulai memasuki negeri Elbaf guys ya. Kepulangan yang dinantikan. Widih, kita bisa ngeliat di sini ada kapal Great Eric-nya ya. Itu Great Eric weh. Ini ada bocil yang waktu itu ketemu sama Shanks. Ada yang inget gak di animenya kan, waktu Shanks ngelawan si siapa namanya, Kid. Sebelumnya kan si Shanks tuh ngobrol sama bocil ini dan ibu-ibu ini nih guys. Kelompok bajak laut prajurit raksasa udah kembali katanya. Syukurlah, tapi mereka lama juga ya, kata maknya gitu. Hei para kapten, apa kalian akan mampir ke kedai? Terus dijawab sama Brogy gini katanya, nggak mau katanya. Jadi si bocil ini mempunyai nama Colon. Gimana mbak ngomongnya ya? Kolon. Kolon. Pemuda dari Elbaf. Wanjir nih. Dia heboh sendiri ya melihat Dory dan Brogy dan kapal bajak laut Great Eric ini nih guys. Ini gawat. Kayaknya mereka akan langsung pergi ke atas katanya gitu. Benarkah? Tapi mengingat kita sedang ada pelanggan, kurasa itu malah ide yang bagus. Soalnya mereka bisa terus di sini selama 3 hari kalau mulai minum-minum katanya. Emang ya, bangsa Viking atau bangsa raksasa itu terkenal dengan kuat nokipnya guys, kuat minum-minumnya guys ya. Tidak boleh buat anak-anak di bawah umur, nggak boleh guys. Haram. Astagfirullah. Terus ini si bocil ini, si Kolon ini dikasih apa ya, oleh-oleh sama ibunya, bukan kayak besek atau bingkisan gitu. Kalau kau juga mau ke Midgard, tolong bawain ini ya. Ini makanan kesukaan Ripley. Di dalamnya juga ada makanan kesukaan ayahmu. Wah, terima kasih. Kira-kira siapa nih anaknya ayahnya si Kolon ini guys ya? Siapa guys menurut kalian guys? Ini udah clue kalau ayahnya si Kolon ini adalah bajak laut raksasa juga guys. Tapi siapa guys ya? Oh iya, kau tahu nggak soal kelompok bajak laut yang dibawa oleh Kapten Dory dan Brogy? Bos Akagami pernah bilang kalau kapten mereka adalah orang yang belum lama ini dinobatkan sebagai Yonkou loh. Wah, terlihat juga di sini ada flashback dari Shanks nih ya. Luffy si Mugiwara. Jangan pernah lupakan nama itu, kata Shanks gitu. Widih. Dan langsung aja si bocil ini pergi berangkat menuju ke Midgard ya. Aku pergi dulu ya katanya. Hai bocah, tolong sampaikan pada bos kalau nanti kami akan membawakan hidangan untuk pesta katanya. Wih. Ya, aku paham. Wanjay. Dan kita bisa melihat
Hajrudin dan bawahannya juga udah melihat kapal dari seniornya guys ya, Dory dan Brogy. Lihat, itu Great Eric, kata Hajrudin. Wah, pas sekali, pelanginya lagi muncul. Ayo kita nebeng. Wah, apa nih pelangi nih guys? Ada pelangi gede. Ini ya, kalau kalian nonton film Thor, waktu Thor pergi dari kampungnya si Thor itu menuju ke bumi kan, dia ngelewatin make pelangi-pelangi itu ya. Apa ya namanya ya? Gue lupa, Cok. Nah, kayaknya pelangi ini terinspirasi dari itu, guys. Ada pelangi. Wah, pelanginya bagus banget katanya. Apa di sisi seberang sungai sana sedang turun hujan? Wah, terlihat juga ada air terjun di sekeliling pelangi ini, guys ya. Ini pertama kalinya aku melihat pelangi dari jarak sedekat ini, kata Brook gitu. Pelanginya terlihat jelas sekali. Wah, kelihatan Bonnie juga excited banget ya ngelihat pelangi di depan matanya yang bagus banget dan wujudnya beneran pelangi, bener-bener warna gitu. Kan selama ini kita ngelihat pelangi itu cuman ya kalau dideketin gak ada apa-apa gitu kan. Tak kusangka akan bisa melihat pelangi dari sudut seperti ini, kata Jimbe. Dilihat berkali-kali pun pelangi itu memang hal yang indah tapi juga misterius, kata ini siapa sih? Gue suka lupa loh. Penyakit gue tuh suka lupa nama-nama karakter loh. Apalagi ini karakter penting loh. Siapa? Atlas bukan sih? Lilith. Astagfirullahaladzim. Terus kata Brogy bilang gini, memangnya seaneh itu ya? Kita bisa melukis pelangi menggunakan batu matahari yang disebut painter kan? Jadi pelangi itu dilukis atau digambar? Jimbe juga sampai bingung nih. Melukis? Maksudmu kalian yang menciptakan pelangi itu? Tentu saja, katanya. Hal yang aneh nih guys. Bos, bersiaplah. Kita udah dekat dengan kaki pelangi. Widih. Oke. Sebaiknya kalian berpegangan pada kami ya. Soalnya kapal ini akan miring sampai tegak lurus. Waduh, miring begini, Cok. Semua orang pada kebingungan nih guys ya. Tegak lurus? Apa maksudmu? Katanya. Wah, cocok mate, katanya. Ternyata semua kru topi jerami pada panik. Karena pada akhirnya ini kapal Dory dan Brogy menaiki Pulau Elbaf menggunakan pelangi ini guys ya. Wah, apa yang terjadi? Oke, ayo kita mulai. Aku lupa menjelaskannya. Pedesaan Elbaf ada di atas pohon itu. Karena itulah kita akan melintasi pelangi ini untuk pergi ke sana. Begitu tiba di sana, kita akan berpesta dengan meriah. Wanjir, party bro. Aduh, party mulu. Bukan itu yang harusnya kalian jelaskan. Apa maksudnya dengan melintasi pelangi? Kata si Franky marah-marah nih guys. Barusan kalian bilang kapal ini sedang melintasi apa, kata Bonnie gitu. Terus dijelasin juga sama Robin. Pelangi adalah fenomena alam yang terjadi saat tetes air hujan memantulkan cahaya. Kalian ini bicara apa sih, diketawain sama Dory dan Brogy. Yang namanya pelangi itu emang bisa dilintasi kan? Yang bener aja. Wah, emang fantasi imajinasi di dalam negeri Elbaf ini nggak ada batasannya guys ya. Dan di sini kita bisa melihat kapal Great Eric bener-bener jalan di atas pelanginya nih guys. Kita bener-bener melintasinya. Sungguh hari yang tepat untuk berlayar di atas pelangi. Arus pelangi sedang searah dengan tujuan kita. Cukup sekali dayung maka angin dan arus akan membawa kita sampai ke tujuan. Woi, terus Jimbe bilang kalau Luffy dan yang lain ngelihat ini pasti mereka akan sangat heboh. Iyalah pasti ya, isi otak Luffy kan goblok banget ya. Terus Brook juga bilang aku sendiri pun udah merasa heboh kok. Aku juga sama tahu, kata Franky gitu. Dan terlihat di sini ekspresi kebahagiaan Robin dan Bonnie ya. Terlihat juga di sini kayaknya Robin itu walaupun gak diceritain sedetail mungkin menjadi sosok ibu barunya Bonnie ya gak sih? Kayak ada koneksi antara Bonnie dengan Robin yang lekat banget. Kelihatan juga mereka berdua semakin dekat guys ya. Hebat katanya. Seolah ini adalah laut dengan 7 warna. Aku juga bisa mendengar suara gemercing yang indah. Wow, ini kayaknya kedengeran nih guys kalau di animenya guys ya. Kling 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 kling. Tuh ada notes balok nada gitu guys ya. Kayaknya ini adalah ada suara bukan suara, ada lagu apa ya? Kayaknya musik Bing no Sake kali guys ya. Terus Robin juga bilang ternyata masih ada banyak hal yang belum diketahui ya. Dan terlihat juga ternyata Hajrudin mepet-mepet kapal si Great Eric ini guys. Hey bos Dory dan Brogy,
Apa Mugiwara udah bersama kalian katanya. Oh, kukira kapal siapa? Rupanya Hadrudin dan Stanson ya. Wah, Hisab Shiburi dan Hadrudin, kata si Perangki gitu, langsung pose tuh dia. Si manusia besi, wah heboh banget ya. Pertemuan ini karena sebelumnya lama banget di Dressrosa, akhirnya bertemu lagi nih mereka semua nih guys ya. Oh, jadi Mugiwara dan yang lain akan datang terlambat ya, kata Hadrudin. Padahal kami udah nyiapin daging helader, gimana bacanya? Heladir, khusus untuknya katanya gitu guys. Oh, daging heladir sangat lezat. Aku jadi lapar. Berharap aja masih ada sisa untuk kalian. Soalnya aku pengen topi jerami mencicipi daging ini lebih dahulu. Gia. Bener juga. Dan latar pun berpindah ke Luffy dan kawan-kawan di sini guys ya, yang udah ada di Elbaf terlebih dahulu. Latar berpindah ke jembatan gantung yang menghubungkan Nilfheim dengan Midgard. Terlihat di sini siapa namanya, gue lupa nih kemarin nih. Si Gerd sama siapa yang cewek, dia lagi ngebawa Tausan Sunny tuh guys. Wah, Tausan Sunny, hey itu kapal milik kami, kata Luffy. Oh, dan langsung aja di sini ya, si cewek ini kayaknya emang sangat menyukai manusia guys. Kau ini Luffy ya, katanya. Wah, gemasnya, katanya. Sebenarnya aku ini sangat suka pada manusia. Ah, tapi jangan samakan aku dengan raksasa yang satu itu ya. Aku ini berbeda dengan Rod si Sinting itu. Aku nggak akan mengurungmu, aku hanya ingin berteman denganmu. Hai Gerd, sekarang bukan saatnya untuk membicarakan soal itu. Ah, maaf, katanya gitu. Duh, gue lupa namanya siapa sih, astagfirullahaladzim. Aku udah tahu soal hal yang menimpamu dan teman-temanmu. Kalian semua dibawa ke sini secara paksa kan? Itu semua adalah ulah si Sinting. Aku sendiri juga menjadi rekannya secara terpaksa, katanya. Aku benar-benar meminta maaf. Terus Luffy bilang, maksudmu si kepala bertanduk itu ya? Wah anjir, nggak di mana-mana, nggak di pulau manusia ikan, nggak. Ya pokoknya Luffy tuh selalu berhadapan dengan raksasa yang cantik banget dan di dalam pegangannya gitu guys. Ingat gak waktu pertama kali Luffy dipegang sama si Shirahoshi? Bentuknya sama persis kayak gini kan? Terus gue lupa namanya siapa ya. Ngomong-ngomong, barusan kau melompat dari arah Nilfheim ya? Apa kau sempat terjatuh ke bawah sana? Luffy tersentak. Hah? Nah, ternyata di sini ada hal yang misterius. Lagi-lagi guys ya, ini yang membuat teori banyak banget di antara para fans One Piece. Ada apa antara Luffy dengan si Loki? Di sini terjadi flashback tentang mereka berdua. Luffy, jangan katakan pada siapapun tentang pertemuan dan janji yang telah kita buat. Wah anjir. Terus di sini Luffy mengelak. Ah, begini, sebenarnya aku padahal cuacanya sedingin ini, tapi keringatmu mengucur dengan deras. Jangan cemas, sekarang kau bisa tenang, katanya. Pokoknya syukurlah kau baik-baik saja. Untung mereka berdua nggak bisa tahu kalau Luffy tuh lagi bohong. Padahal Luffy itu adalah tipe orang yang nggak bisa kelihatan bohong. Pokoknya kelihatan banget bohongnya guys. Tapi ini yang masih gue penasaran gimana ya. Apa Luffy beneran ngelepasin ikatannya si Loki? Apa nanti Loki bakal menjadi ini sekutu barunya Luffy? Tapi kan harusnya dia yang menjadi villain utamanya di negeri Elbaf ya nggak sih? Udah lah, kita lewatin aja. Buat kalian semua yang punya teori silahkan tulis di komen apa hubungannya Loki dengan Luffy, sampai-sampai Luffy kayak nutupin sesuatu tentang apa yang terjadi di Nilfheim guys ya. Dan latar berpindah ke Midgard, ke desa para raksasa di sini guys ya. Elbaf Midgard tingkat kedua akhirnya terkejar juga. Kembalilah padaku, kisanak sekalian adalah lift doll terbaik yang pernah kumiliki. Terlihat di sini Rod yang lagi mengejar-ngejar Nami, Chopper dan yang lain nih guys. Nah, Nami sama Chopper juga sampai panik tuh guys. Wah, sebelum ketahuan oleh yang lain, aku akan menguruk kisanak sekalian di tempat yang jauh lebih aman. Wah, bener-bener ini raksasa apa ya? Pedofil bisa gue bilang ya, bukan psikopat, pedofil ini orang guys. Kisanak sekalian akan jadi peliharaanku selamanya. Nabitaso, Chotaso, Dufufufufu. Dan langsung aja tangan yang berusaha buat menggapai Nami dan Chopper dijepit sama pohon oleh si Sanji. Wadaw, katanya gitu. Yang bener aja, kukira binatang sekalipun tidak akan terperangkap jebakan seperti ini. Wah, Zoro, Sanji, kalian udah kelewat batas, kata si
Usop bener-bener ketakutan banget guys ya. Kita tidak melukainya secara langsung, jadi harusnya nggak apa-apa kan. Jadi ini idenya siapa nih guys? Oke, ayo kita pergi dari sini. Aku ingin segera melihat negeri para raksasa, kata si Sanji gitu. Dasar manusia kerdil keparat, kata Rod gitu. Dan terlihat di belakangnya ada Gert sama siapa? Gue lupa nih dua-duanya nih. Salah satunya gue lupa. Yang mana Gert, yang satunya siapa? Gue lupa. Gue ingetnya Gert doang guys. Lihat, di sana juga ada kelompok Mugiwara yang lain katanya. Ini suara Gert Taso. Dia pasti kemari untuk menolongku. Wah, si Rod punya pikiran kalau dia bakal ditolong. Tapi ternyata si Rod ini langsung dipukul sama si Gert sama siapa namanya, gue lupa nih guys. Hentikan perbuatanmu dasar Rod Sinting, jebret. Ini gue masih belum tahu ya. Ini adalah cipratan darah dari lehernya atau shawl yang dipakai. Kalau emang ini adalah darah, kemungkinan besar dia meninggoy coy. Sambil bakar rokok kali guys ya, biar nyantuy. Enak banget. Dan langsung aja Sanji kebiasaan guys ya, kalau udah ketemu cewek, wah, si nona raksasa yang cantik tadi, katanya gitu. Lihat itu, sekarang bukti bahwa kita pernah menyerangnya udah hilang katanya. Bener juga kata Usop. Dan Nami juga. Dan ternyata ya mereka semua langsung bertemu dengan Luffy di sini guys. Hey, Mina, Luffy. Wah, terjadi reuni lagi lah, berkumpul lagi lah Luffy dengan Sanji dan kawan-kawan di sini guys. Tausan Sunny juga di sini katanya. Oh, ternyata si Rod ini cuman benjol doang tuh guys. Benjol sampai berasap lagi kepalanya tuh guys. Halo, pasti kalian anggota Mugiwara ya katanya. Namaku Gert, sedangkan dia adalah Goldberg. Allahu Akbar, gua lupa. Jadi yang cewek ini namanya Gert, yang cowok ini namanya Goldberg. Kami adalah para rekan Hajrudin. Kami minta maaf atas pengalaman menakutkan yang terjadi saat kedatangan kalian kemari katanya. Mulai sekarang izinkan kami untuk memandu kalian. Wih, bener-bener jadi tour guide ya si Gert ini. Hore, dipandu sama Nona Gert, kata si Sanji gitu. Kami sama sekali nggak ngerti apa sebenarnya yang terjadi. Kami akan menjelaskannya sebagai bentuk permintaan maaf, katanya gitu. Usop, ayo buruan kita pergi. Katanya di tingkat ini ada desa Elbaf loh. Wah, aku penasaran. Ayo coba kita lihat, kata Usop gitu. Dan ya kelihatan ya trio tolol ini antara Luffy, Usop dan Chopper yang paling excited banget sama hal-hal yang kayak gini guys ya. Dan langsung aja mereka bertiga lari. Wow, jika terus jalan hingga keluar dari hutan ini maka kalian akan menemukan awan. Kalau menaiki awan itu nantinya kalian akan bisa melihat desa yang dimaksud, katanya. Ayo kita juga ke sana. Terlihat Sanji, Nami dan Zoro numpang di tangannya, bukan di tangan. Ini di tangan atau di paha? Iya, di tangan atau pahanya si Gert gitu guys. Wah, nih Luffy nih ya lagi lari nih. Wah, ini awan pulau. Itu pastikan. Soalnya dia bilang kalau awannya bisa dinaiki. Wah, Luffy bener-bener makin excited. Sementara itu, di sisi kelompok bajak laut prajurit raksasa, setelah melewati awan itu, kalian akan bisa melihat desa yang kami maksud. Wah, kayaknya pertemuan antara Luffy dan kawan-kawan, intinya kelompok topi jerami bersama dengan Dory dan Brogy dan Hajrudin akan segera dimulai nih guys. Di sini dijelasin lagi sama Dory dan Brogy. Elbaf terdiri dari tiga tingkat. Yang paling atas adalah Asgard, yang paling tengah adalah Midgard, dan yang paling bawah waktu kemarin Luffy bertemu dengan si Loki bernama Nilfheim. Mulai dari tingkat teratas adalah Asgard, Midgard, lalu Nilfheim. Tempat tinggal kami berada di tingkat yang disinari matahari, yaitu Midgard. Dan di tingkat ini terdapat beberapa desa. Tempat ini begitu luas, sehingga seluruh pemandangannya nggak bisa tertangkap sekaligus oleh mata. Terus di sanalah desa tempat tinggal kami. Bener-bener ya, Robin ini kayaknya excited banget buat ketemu Saul sampai dia wah, terus melihat pemandangan sambil dijelasin sama Dory dan Brogy ngebuat ekspektasinya. Iya, pokoknya kayaknya kalau gue di sono bener-bener happy banget lah guys ya. Dan inilah desa para raksasa, tepat berada di Midgard. Gambaran desanya sama persis dengan desa yang ada di dalam flashbacknya Big Mom guys. Ada yang ingat arc di Wall Cake? Dan hampir mirip lah sama diorama milik Shiro waktu pertama kali Luffy dan kawan-kawan diculik lah, intinya gitu. Tuh, selamat datang di Elbaf. Widih, banyak nih, ada kastil-kastil. Kayaknya ini adalah kastil, bukan kerajaan sih. Kayaknya kalau kerajaan itu ada di atas, di Asgard guys ya. Wah, gede banget nih.
Semakin besar ukuran sesuatu, maka semakin menakjubkan juga hal itu terlihat. Semua orang pasti setuju bahwa kemegahan pemandangan ini terlalu menakjubkan untuk diungkapkan oleh kata-kata. Di sini terjadi flashback, ini di tahun 99 atau di tahun 2000-an, di mana pada saat pertama kalinya kata Elbaf itu di spill sama Oda Sensei. Ini di manganya guys ya, bukan di anime nih. Ini terlihat, aduh, gua nggak bisa berkata-kata lebih sih, karena akhirnya di chapter 1132 kita di spill desa para raksasa yang sebenarnya, yang selama ini ditunggu-tunggu, bukan cuman sama Luffy dan Usopp dan Chopper, tapi ditunggu-tunggu sama gua dan semua dan lo semua para fans One Piece guys ya. Teman-teman, suatu hari nanti kita semua pasti akan mengunjungi Elbaf. Ini Luffy dan Usopp lagi nyanyiin Elbaf. Ada yang inget gak guys? Intinya Luffy dan Usopp mengingat-ingat lagi cita-cita mereka akhirnya terwujud untuk sampai ke Elbaf. Elbaf, desa para prajurit. Usopp, ayo kita pergi ke sana. Usopp bener-bener nangis, sedih, bergembira lah intinya, karena mereka akhirnya sampai ke pulau, ke negeri yang mereka cita-citakan guys ya. Lihat juga beberapa ekspresi dari semua kru topi jerami, termasuk ada Bonnie juga di sini, termasuk ada Lilith juga di sini guys. Tapi Sanji masih menikmati peluk hangatnya badannya Sigurd. Ya, ini adalah kerajaan Warland yang berlokasi di Pulau Elbaf. Wadir, Robin cantik banget, Chopper excited banget, Franky heran, Zoro juga kayaknya, terus Bonnie lucu banget Bonnie-nya guys ya. Jinbe kaget, Nami bahagia. Kalau Brook gua nggak tahu ekspresinya apa ini guys. Ya intinya ini semua ekspresi para kru topi jerami yang udah bahagia banget, terkejut juga melihat desa Elbaf, kerajaan Warland yang sebenarnya guys ya. Terus di halaman selanjutnya, tapi pada umumnya tempat ini dikenal sebagai Elbaf, kerajaan bangsa raksasa. Terus Luffy di sini lagi kayak gini guys ya. Loh, itu kan, oh, itu si topi jerami katanya. Itu Luffy dan yang lain. Rupanya kalian udah di sini. Kami ini mencari kalian kemana-mana loh. Franky marah-marah. Kalian baru aja tiba ya? Hahaha. Syukurlah kita bisa bertemu. Yang penting semuanya baik-baik aja, kata Luffy gitu guys. Anjir. Baik itu rumput, pohon, sulur, bunga, serangga, ikan, juga burung, bahkan semua hewan yang di sini berukuran raksasa. Elbaf memang luar biasa. Kita bisa ngeliat ekspresinya Luffy, Chopper, dan juga Usopp ya. Loh, kalian kenapa bisa melintasi di atas pelangi? Mereka semua terkejut, heboh karena ngelihat kapal Great Eric dan kawan-kawan itu jalan di atas pelangi guys ya. Sungguh tempat yang menakjubkan. Bagi para petualang, jangan sampai kalian menyesali waktu yang telah berlalu. Karena begitu waktu berlalu, maka waktu takkan pernah bisa diputar kembali. Namun, camkan ini baik-baik. Jika aku boleh menuliskan satu hal tentang Elbaf yang dikenal sebagai negeri megah nan misterius ini, jangan pernah tinggal terlalu lama di negeri itu. Tertanda Luis Arnote, sang penjelajah. Siapa ini orang guys? Gue baru denger Luis Arnote, sang penjelajah. Kami juga ingin melintasi pelangi itu, kata Luffy, Chopper, dan Usopp di sini guys. Muncul sosok misterius lagi di halaman terakhir di chapter 1132. One Piece chapter 1132 selesai. Inilah awal dari sebuah petualangan yang besar. Jadi itu dia guys, review manga One Piece chapter 1132 yang resminya. Dan abis ini gue langsung ngetek yang 1133 karena gue dapat spoilernya, katanya terjadi pertemuan kembali antara Robin dan juga Saul, bakal ada cerita sedih di sini. Jadi thank you semuanya yang udah nonton, thank you semuanya yang udah support gue, yang udah nungguin konten-konten gue. Jangan lupa follow Instagram gue Aziz Mathar, jangan lupa follow TikTok gue Aziz.Mathar, dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe guys ya. See you di konten selanjutnya. Jangan lupa ditonton guys. Bye bye. Assalamualaikum.